Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada hadirin yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kembali kita mengaji kitab Arba'in Nawawi, yang pada kali ini kita akan membahas hadis yang kedua. Kemarin kita hadis yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Umar bin Khattab, hadis tentang niat. Selanjutnya kita ngaji hadis yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsu ats-tsani an Umar radhiyallahu anhu aidon. Jadi hadis ini kembali diriwayatkan oleh Sayyidina Umar atau sahabat Umar radhiyallahu anhu. Qala bainama nahnu julusun inda Rasulillahi zata yaumin id tala'a alaina rajulun syadidu bayadi thiyabi syadidu sawati sya'ri la yuru alaihi atharu safari wala ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ilan nabiyyi. Ketika niki Sayyidina Umar atau Khalifah Umar bin Khattab, beliau dawuh, ketika kita duduk-duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba muncul atau datang kepada kita seorang laki-laki yang sangat putih pakaiannya, sangat hitam rambutnya, yang tidak kelihatan bekas dari bepergian, dan tidak diketahui, salah satu dari kita tidak ada yang mengetahui dia berasal dari mana. Ini ceritanya ketika para sahabat-sahabat duduk-duduk bersama Nabi, kemudian tiba-tiba ada seorang laki-laki yang bersih tubuhnya, bersih pakaiannya, hitam rambutnya, tiba-tiba datang. Padahal waktu itu sahabat-sahabat juga tidak ada yang tahu dia berasal dari mana. Ujuk-ujuk datang untuk menemui Nabi Muhammad SAW. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wadu'a kafahi ala fakhidaihi. Kemudian laki-laki tersebut tiba-tiba datang untuk mendekati Nabi dan meletakkan kedua lututnya di depan lututnya Nabi, dan meletakkan kedua tangannya di atas pahanya Nabi. Jadi praktiknya begini, ibaratnya ini dengkul ya. Nah, menatapkan dengkul begini loh. Ketika Nabi duduk, laki-laki tersebut juga duduk, dengkul duanya, lutut duanya itu diletakkan, dijejerkan dengan lututnya Nabi. Jadi sangat dekat dengan Nabi. Kemudian tangan kanannya nyablek, bahasa Indonesianya nyablek, menepuk pahanya Nabi. Beliau sudah berkata begini, ya Muhammad, ya Muhammad, akhbirni anil islami. Beliau tiba-tiba bertanya begitu, ya Muhammad, wahai Muhammad, ceritakanlah kepadaku tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad menjelaskan, al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang dimaksud dengan Islam itu ketika kalian mengucapkan, ketika kamu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, dari sini muncul pertanyaan, antashhada alla ilaha illallah, ketika kamu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang wajib untuk disembah kecuali Allah. Nah, padahal selama ini kita tidak tahu, kita belum bisa mengetahui, tidak bisa mengetahui yang namanya bersaksi, menyaksikan itu kan seharusnya tahu yang disaksikan.
Jadi ketika kamu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah, bagaimana kita bisa menyaksikan terhadap zatnya Allah? Maka oleh para ulama diperjelaskan bahwa kalau kita ingin mengetahui Allah, kita tidak usah membayangkan bentuknya Allah, tidak usah membayangkan zatnya Allah, tapi cukup melihat hasil dari ciptaannya Allah. Dengan kita melihat alam semesta ini, melihat alam raya ini, kita sudah cukup. Hasil ciptaannya saja kayak seperti ini, luar biasa. Ada bumi, ada langit, matahari, bulan, bintang. Dah Neo yang menciptakan kayak apa? Makanya kalau ditanya siapa Tuhan yang kamu sembah, maka kita harus menjawab, yang saya sembah adalah Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Karena di alam semesta ini, di dunia ini banyak sekali agama-agama yang muncul. Mereka semua mengatakan Tuhan. Bahasa Tuhan itu kan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggrisnya kan God, ada yang bilang God, Lord, ada lagi yang bilang Dewo, kalau bahasa Jawanya Sang Hyang Widi, atau Tuhan. Kalau bahasa Arabnya Allah, kalau bahasa yang lain banyak sekali. Itu maksudnya semuanya punya Tuhan. Tapi yang dimaksud Tuhan yang kita sembah, yang dimaksud asyhadu alla ilaha illallah, kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang wajib kita sembah kecuali Allah, adalah Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Ya Tuhan kita ini. Di negara-negara yang lain atau agama-agama yang lain ada yang agama Majusi misalnya, atau Zoroaster. Agama itu meyakini atau menyembah kepada api. Ada lagi yang menyembah kepada matahari. Ada lagi yang menyembah kepada kelompok paganisme, kelompok yang menyembah kepada berhala. Ada yang menyembah berhala, ada yang menyembah pohon, dan lain sebagainya. Tapi yang kita sembah adalah Allah yang menciptakan matahari, yang menciptakan pohon, yang menciptakan batu, yang menciptakan alam semesta ini. Itulah yang kita sembah. Jadi kita menyaksikan bahwa alam raya ini adalah hasil dari ciptaannya Allah. Jadi gampang, saya ulangi, ketika ditanya siapa Tuhan yang kamu sembah, yaitu adalah Allah. Allah yang menciptakan alam semesta ini. Kemudian wa anna Muhammadar Rasulullah, dan kita juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Yang perlu kita ketahui bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah sama-sama manusia. Kita manusia, Nabi Muhammad juga manusia. Cuman bedanya, kalau kita adalah manusia biasa, Nabi Muhammad adalah manusia yang sangat luar biasa. Luar biasanya bagaimana? Nabi Muhammad diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad juga manusia biasa seperti kita. Beliau dahar, beliau sare, beliau berkumpul dengan masyarakat, yang menikah. Itu sama dengan manusia yang lain. Bedanya kalau Nabi Muhammad adalah manusia yang diperintahkan, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyampaikan wahyu. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kita percaya bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Mudah sekali. Kalau kita belum pernah ketemu dengan Nabi Muhammad, jarak kita dengan Nabi Muhammad kan jauh, sekitar 1440 tahun yang lalu. Itu masa kenabian Nabi Muhammad, dan jarak Arab ke sini itu juga jauh. Kok bisa kita mempercayai bahwa Nabi Muhammad adalah utusannya Allah? Gampang kita mencari dalam ilmu sejarah, kita cari makamnya ada apa enggak. Oh ternyata ada di Madinah. Oh kita belum pernah ke Madinah Pak. Ada ajarannya Pak, Al-Quran, ada hadis. Itu sebagai bukti bahwa Nabi Muhammad adalah manusia yang diperintahkan oleh Allah, dan Nabi Muhammad benar-benar ada. Toh masih banyak lagi keturunan-keturunannya, para habib, para habaib
itu adalah keturunan-keturunan Nabi Muhammad. Jadi yang pertama yang dimaksud dengan Islam tadi, antasyhada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah adalah kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Islam. Al-Islamu yang kedua, wa tuqimas sholata. Ketika kamu melaksanakan sholat. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masalah sholat adalah suatu perkara yang sangat penting bagi umat Islam. Dalilnya adalah inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. As-sholatu imaduddin. Banyak sekali dalil-dalil yang menjelaskan tentang sholat. Kenapa di sini saya menjelaskan bahwa sholat sangat penting? Karena sholat adalah satu-satunya ibadah yang diperintahkan oleh Allah langsung Allah kepada Nabi Muhammad. Berbeda dengan perintah-perintah yang lain. Kalau perintah-perintah yang lain itu Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, melalui wahyu, melalui malaikat Jibril. Tapi sholat adalah satu-satunya ibadah langsung Nabi Muhammad ketemu dengan Allah. Peristiwa namanya peristiwa Mi'raj pada waktu itu. Artinya sholat adalah satu-satunya ibadah yang sangat penting yang harus kita kerjakan. Makanya dari situ marilah kita semua saling mengingatkan kepada putra-putra kita, kepada anak cucu kita untuk selalu menegakkan sholat. Yang sudah berusia 7 tahun, marilah kita didik, kita latih, kita ajak untuk melaksanakan sholat. Gak usah menunggu sampai besar. Kalau menunggu sampai besar jelas gak akan melaksanakan sholat. Yakin itu. Karena sholat itu adalah kebiasaan, custom, suatu kebiasaan. Kalau tidak dibiasakan maka tidak akan melaksanakan. Ajak anak-anak kita, cucu-cucu kita ke masjid. Anak cucu kita diajak ke masjid, meskipun masih kecil, gak masalah. Diajak. Kemudian meskipun ramai, gak masalah, gak apa-apa. Biarkan mereka ramai. Karena nanti generasi yang akan memenuhi masjid adalah anak-anak sekarang yang lagi ramai di masjid. Kalau ada anak kecil ramai di masjid, kemudian yang tua-tua memarahi, oh ramai, jangan di sini. Maka solusi mereka apa? Lari ke warnet, lari ke wifi-nan. Akhirnya nggak jadi ke masjid, malah mendingan main game. Kalau main game nggak dimarahi, mendingan main game saja daripada ke masjid dimarahi. Mendingan itu pemikiran anak-anak. Makanya ketika ada anak-anak ramai di masjid, nggak apa-apa, biarkan saja. Memang masih anak-anak. Dan nantinya kalau sudah terbiasa ke masjid, dia akan tenang sendiri. Itu cerita ketika Nabi Muhammad pada waktu itu pernah melakukan sujud dalam waktu yang lama. Kemudian saking lamanya sujud niku sahabat ada yang dengongok, kok lama banget ya Nabi Muhammad sujudnya. Ternyata apa? Pada waktu itu Nabi Muhammad lagi di cucunya lagi numpai Kanjeng Nabi sedang sujud. Oleh Nabi dibiarkan. Bermain-main seperti itu dibiarkan. Nah, dari sini ada pelajaran bahwa ketika ada anak ramai di masjid atau di musola, kita biarkan, nggak apa-apa. Karena nanti generasi yang akan datang, yang akan mengisi masjid ketika kita sudah tidak ada adalah mereka anak-anak kecil yang ramai pada waktu masih kecilnya. Ini. Selanjutnya dalam hadis ini dijelaskan wa ta'tiyaz zakata, dan kamu mengeluarkan zakat. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya zakat itu macam-macam ya. Ada zakat fitrah, ada zakat mal, ada lagi zakat profesi. Sesuai dengan pelajaran fikih sana ada zakat fitrah yang dikeluarkan setiap sebelum hari raya Idul Fitri. Kalau zakat mal kalau sudah mencapai batas nisab, itu ada di pelajaran fikih.
Lebih detailnya kita bahas di pembahasan yang lain tentang masalah kadar zakat. Selanjutnya ada tambahan lagi zakat profesi. Justru dalam zakat profesi ini banyak sekali orang-orang yang mempunyai profesi yang hasilnya malah melebihi dari zakat mal. Satu contoh, misalnya tukang cukur profesi, atau tukang becak, gojek misalnya. Kalau hasilnya satu hari bisa mencapai, anggap saja tukang cukur satu hari bisa 300 kepala atau 200 kepala yang dicukur. Kalau satu kepala 5.000 kali 200 sudah berapa rupiah, dan itu kalau dijumlah dalam setahun lebih dari satu nisab. Itu juga wajib untuk mengeluarkan zakat, termasuk profesi-profesi yang lain, termasuk lagi dokter, apalagi yang lain yang sekiranya pekerjaan yang berbau profesi. Itu kalau hasil dari kerjaannya itu sudah melebihi batas nisab, maka dia juga wajib untuk mengeluarkan zakat. Zakat itu berbeda dengan sedekah. Kalau zakat itu wajib, kalau sedekah tidak wajib. Selanjutnya dalam hadis ini dijelaskan watasuma Ramadhana, ketika kamu melakukan puasa Ramadan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barusan kita juga melaksanakan puasa Ramadan. Itu juga wajib untuk dikerjakan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Dan kemudian ketika kamu melakukan ibadah haji, ketika jalannya atau ketika mampu dalam melaksanakannya. Mampu di sini penjelasannya begini. Mampu dalam hal keuangan, ekonomi mampu. Kemudian aman dalam perjalanannya. Jadi kalau di sini Surabaya ya, dari Surabaya sampai ke sana, King Abdul Aziz sana, kok perjalanannya aman, lancar, jadi dianggap sebagai mampu. Termasuk lagi yang ditinggalkan di rumah, anak, istri atau keluarga yang ditinggalkan di rumah juga ditinggali bekal, itu dianggap sebagai mampu. Kalau tidak terpenuhi maka haji tidak termasuk wajib. Misalnya begini, di negara India sana atau di negara daerah yang dilewati oleh pesawat kok terjadi peperangan, maka itu tidak mewajibkan orang untuk berangkat haji. Kemudian misalnya yang ditinggal di rumah juga tidak dikasih bekal, maka itu juga belum mewajibkan untuk haji. Sehat fisik, jasmani dan rohani juga sangat penting. Maka kalau kurang sehat fisiknya, jasmani atau rohaninya kurang sehat, maka juga tidak diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji. Bahkan haji Nabi saja melaksanakan ibadah haji satu kali dalam seumur hidup. Dalam kitab fikih juga dijelaskan bahwa wajibnya haji dalam seumur hidup itu adalah satu kali. Apalagi keadaan di Indonesia, banyak sekali antrian orang yang daftar haji. Bahkan sampai saat ini bisa sampai 25 tahun antri. Kalau orang yang sudah pernah ibadah haji kok ngoyo pengen daftar lagi, itu sama dengan tidak memberi kesempatan kepada saudara-saudaranya yang belum pernah melaksanakan ibadah haji. Maka dari situ perlu dikaji dan dipelajari bahwa bagi mereka-mereka yang sudah pernah melaksanakan ibadah haji, jangan daftar lagi. Berilah kesempatan kepada yang lain yang belum melaksanakan ibadah haji. Ini pengen umroh nih, monggo. Pengen umroh, tapi sebaiknya ya mendingan duit yang dipunyai yang sudah ada ketika pengen melaksanakan ibadah haji lagi, mendingan digunakan untuk ibadah-ibadah yang lain, bisa berupa sosial dan lain sebagainya. Selanjutnya di situ menjelaskan qala sodakta fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kita semua, dawe Sayyidina Umar bin Khattab, kita semua, mereka berkata, dia tadi berkata, qala sodakta, kamu benar Muhammad.
fajibna. Loh, kita bingung, kita gumun, kita kagum. Loh, beda. Beliau bertanya, kok beliau membenarkan. Sajane siapa sih orang ini? Nah, tadi tiba-tiba datang, kemudian duduk berdekatan dengan Nabi, kemudian bertanya tentang Islam, kemudian oleh Nabi dijelaskan Islam itu adalah ketika kamu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, kemudian kamu melaksanakan sholat, kamu mengeluarkan zakat, kemudian kamu berpuasa di bulan Ramadan, dan kamu melaksanakan ibadah haji jika mampu. Setelah dijelaskan semacam itu, dia malah membenarkan, kamu benar Muhammad. Itulah yang menjadikan kekaguman kami, dawuh Sayyidina Umar bin Khattab. Berikut dia bertanya, kok kemudian dia membenarkan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk sementara demikian yang bisa saya sampaikan, karena hadis ini panjang, insya Allah dilanjutkan besok hari tentang lanjutan dari hadis ini. Mudah-mudahan pada ngaji pada malam hari ini disertai oleh dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, disertai dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dari saya mohon maaf jika ada kekurangan, jika ada kelebihan, jika benar itu merupakan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kekurangan berarti itu adalah merupakan kekurangan saya. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.